Dua anak Jokowi, Gibran dan Kaisang, saat ini sedang diserang oleh isu besar. Kaisang diserang isu gratifikasi, Gibran diserang isu akun Fufu Fafa yang menghina banyak orang termasuk Prabowo. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Setelah sempat dianggap hilang entah kemana, Kaisang muncul lagi ke publik. Setelah KPK entah gimana tiba-tiba batal memanggil Kaisang untuk klarifikasi soal pesawat jet. Belum lama ini Kaisang juga muncul di podcast pribadinya. Tapi reaksi masyarakat ternyata sangat tidak diharapkan. Di video itu Kaisang terlihat cengar-cengir dan cengengesan seolah tidak terjadi apa-apa. Sampai detik ini, Kaisang masih belum memberikan klarifikasi yang jelas mengenai jet pribadi yang dipakainya ketika terbang ke Amerika bersama istrinya. Dan siapa yang berani mendesak apalagi menuntut Kaisang? Tidak ada. KPK aja melempem. Anak presiden gitu loh. Kalau bukan anak presiden, KPK mungkin bakal gerak secepat kilat. Penegakan hukum di negara ini sudah ada banyak contohnya. Kalau komentar netizen, nggak usah ditanya lagi. Mereka muak dan geram. Setelah bikin satu Indonesia heboh, Kaisang seolah diistimewakan. Makanya mereka teriak-teriak Kaisang tidak punya malu, tidak ada integritas, tidak punya adab, budak sosial, tidak berilmu, muka tebal, dan lain-lain. Inilah fakta yang terjadi di negara ini. Ada isu atau skandal apapun, selagi masih berada dalam lingkaran kekuasaan, aman-aman sajalah. Semua kayak bisa dikondisikan dengan rapi dan mulus. Kaisang yang cengar-cengir, senyum tebar pesona seolah dia itu mau kasih tahu kepada rakyat bahwa dia itu aman-aman aja. Tidak ada yang berani cari masalah dengan dia karena dia anak penguasa. Bahkan sekelas KPK cuma bisa muter-muter dan ngeles berkali-kali. Tidak berani berhadapan langsung dengan Kaisang, bahkan pura-pura nggak tahu di mana lokasinya. Sikap Kaisang itu juga menjadi tanda kalau dia itu merasa yakin bakalan aman-aman saja. Seolah ada kesan bapaknya berkuasa. Kalian bisa apa? Mau teriak juga percuma, nggak akan ada efeknya. Tapi yang namanya hidup seseorang itu tidak mungkin selamanya terus di puncak. Drama politik akan kembali memanas di saat Prabowo dilantik sebagai presiden. Dua anak Jokowi, Gibran dan Kaisang, saat ini sedang diserang oleh isu besar. Kaisang diserang isu gratifikasi, Gibran diserang isu akun Fufu Fafa yang menghina banyak orang termasuk Prabowo. Saya merasa ini bukan terjadi secara kebetulan. Ada skenario yang sedang dijalankan untuk membidik dua anak Jokowi ini. Terutama Fufu Fafa, saya sempat mendengar tentang siapa yang menyebarkan isu ini, tapi saya tidak akan jelaskan lebih jauh. Tapi ada indikasi, bahkan sangat mungkin ini adalah skenario yang dirancang sedemikian rupa. Cukup sulit untuk membesarkan isu ini secara spontan tanpa alasan. Makanya saya katakan setelah Prabowo dilantik nanti, kemungkinan besar akan terjadi drama besar episode selanjutnya. Kalau kalian mengikuti politik sejak Pilpres sampai sekarang, ada yang namanya politik sandera yang dipakai penguasa untuk memaksa pihak lain untuk tunduk. Ada juga isu tentang diskriminasi dan intimidasi selama Pilpres yang membuat Pilpres 2024 terasa sangat tidak fair dan menggelikan. Banyak pihak yang dirugikan, terutama yang tersandera. Tapi bagi saya, ini sangat berbahaya. Yang disandera itu tidak akan selamanya patuh. Akan ada saatnya mereka habis kesabaran dan menyerang balik. Mereka saat ini mungkin tidak berkutik, tapi situasi bisa saja berubah setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. Jokowi lengser, kekuasaan berganti, peta politik pasti berubah. Saya yakin akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Yang selama ini merasa dirugikan mungkin akan mendapatkan angin segar untuk melakukan serangan balasan. Makanya saat ini aja Kaisang, Gibran dan menantu Jokowi, Bobi Nasution, sudah dijadikan sasaran tembak. Kaisang dilaporkan terkait gratifikasi pesawat jet.
Bobby juga dilaporkan karena naik pesawat jet bersama keluarga. Belum lagi kasus tambang Blok Medan yang menyeret nama dia. Yang paling parah adalah Fufu Fafa karena ada postingan yang menyerang langsung Prabowo dan anaknya. Mulai ada seruan untuk tidak percaya kepada wakil presiden terpilih. Mulai ada rasa malu yang digaungkan oleh banyak orang kepada Gibran, meskipun Gibran membantah. Semua ini terjadi secara beruntun. Hantaman itu datang satu persatu dalam waktu yang cepat dan menjelang Jokowi lengser pula. Menurut kalian, ini maksudnya apa? Ini bukan kebetulan. Dalam politik, tidak ada yang namanya kebetulan. Kalau menurut analisis saya, ini semacam kode keras untuk keluarga Jokowi bahwa ini baru pemanasan saja. Akan ada yang lebih besar lagi di waktu mendatang. Banyak hal yang terjadi selama setahun belakangan. Sandera politik, hukum dipakai untuk menundukkan orang lain, partai disusupi dan direbut, konstitusi diubah sesuka hati demi kepentingan politik. Kalian pikir tidak akan ada balasannya? Cepat atau lambat, karma itu akan tiba. Dalam politik ada banyak drama di balik layar. Seringkali terjadi saling serang. Satu pihak menjadi target sasaran tembak, lalu pihak yang lain membalaskan dendam kalau ada kesempatan. Makanya banyak orang jadi paham kenapa Jokowi begitu ngotot mempertahankan kekuasaan. Kenapa dia sangat ngotot menjaga keluarganya. Itulah mengapa Jokowi terlihat berusaha tetap eksis di politik sesudah lengser. Demi keluarga, satu negara ribut dan gaduh. Ini benar-benar sudah kelewat batas. Selagi Jokowi masih berkuasa, mungkin keluarganya masih bisa aman. Tidak ada yang berani mengganggu. Tapi setelah lengser, tidak ada jaminan. Apa yang terjadi selama ini? Penguasa sedang menanam angin. Badainya akan datang sebentar lagi. Makanya jangan heran kalau misalnya nanti Kaisang, Gibran, dan yang lain akan dijadikan target. Mereka tinggal menunggu aja sebelum badai itu datang. Lawan politik Jokowi tidak akan tinggal diam. Isu-isu yang menyerang keluarganya pasti tidak akan dilewatkan begitu saja oleh mereka. Mereka sepertinya menunggu waktu yang tepat untuk mengambil kesempatan. Sampai saatnya tiba, kita hanya bisa menonton dan menikmati. Sekaligus ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua bahwa ambisi politik yang diraih dan dipertahankan dengan jalan yang kasar pasti akan runtuh dengan mengenaskan. Apapun yang mungkin akan menimpa keluarga Jokowi nanti, itu urusan mereka sendiri. Siapa suruh menanam angin? Siapa suruh bermain api dengan melakukan apapun secara membabi buta? Akhir kata, kita tunggu saja drama apa yang bakal terjadi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.